kedagingan tidak mendapatkan tempat di kerajaan sorga, tapi orang-orang Kristen yang menjaga rohaninya tetap kuat, yang menang dalam segala perkara, yang tidak pernah mundur dalam perjalanan imannya, orang-orang itulah yang akan mendapatkan tempat di kerajaan sorga. Ya, makanya pesan Tuhan Yesus kepada Bapak Ibu dan saya melalui Alkitab ini. Alkitab mengatakan apa? Ya, berjaga-jagalah dan berdoa. Ya, makanya jangan sia-siakan waktu yang ada. Ya, kerja boleh, usaha boleh, bisnis boleh, tapi jangan pernah lupa kerohanian kita harus kita jaga. Amin. Roh penurut daging lemah. Ya, orang yang memperhatikan dagingnya dia akan kalah. Tetapi orang yang menjaga rohnya, imannya kuat, dia akan keluar sebagai pemenang. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kok bisa olahraga 1 jam pagi, tapi kenapa doa pagi 1 jam gak bisa? Gitu loh. Kok bisa olahraga di gym 1 jam, tetapi kenapa gak bisa pujian penyembahan 1 jam di rumah? Kok bisa di gym 1 jam malah tambah 2 jam? Lah kok nge-gym 1,5 jam di gym, tetapi kok baca Alkitab cuma 1 perikop aja, kok nggak mau mendisiplinkan? Iya kan, balik lagi Bapak Ibu, daging kita ini tidak akan bisa membuat kita menang dalam pertandingan iman. Ya, kalau Bapak Ibu mendisiplinkan, ya kita punya kegiatan rohani, saya percaya ada masalah Bapak Ibu dan saya, kita tidak akan pernah takut. Ya kan, iman kita kuat. Ya, iman kita akan terus bertumbuh. Ya, ada masalah. Kalau yang rohaninya cetek Bapak Ibu, ada masalah, aduh aku cemas, aku bimbang. Tapi kalau orang Kristen yang rohaninya kuat, dia disiplin dalam berdoa, disiplin dalam ibadah, ya kan, disiplin dalam kegiatan rohani, apapun masalah yang dia hadapi, dia tidak akan pernah takut. Justru dia akan berani mengatakan apa? Apapun masalah, bersama Tuhan aku menang. Kenapa? Karena janji Tuhan mengatakan, dia berani mengatakan janji Tuhan. Kenapa dia mengatakan janji Tuhan? Karena setiap hari dia baca Alkitab. Setan paling gak mau Bapak Ibu dan saya masuk dalam kehidupan rohani. Makanya dibikin sibuk lah, dibikin capek lah, dibikin marah-marah lah, dibikin berantem lah suami istri, dibikin berantem lah anak sama keluarga sama orang tua, dibikin ribut lah dan sebagainya. Itu tujuannya apa? Tujuannya supaya tidak ada damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita untuk kita memulai untuk apa? Hubungan rohani dengan Tuhan. Kedisiplinan rohani itu bukan buat Tuhan, tetapi untuk Bapak Ibu dan saya. Ketika nanti ada masalah kau tidak takut, ketika menghadapi penyakit kau tidak gentar, ketika menghadapi goncangan akhir zaman ekonomi, Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah jual iman. Kenapa? Karena orang yang mendisiplinkan rohaninya, dia punya iman dan dia akan menang dalam segala perkara. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dosa itu menghancurkan, Pak. Dosa itu membuat Bapak karir kita hancur. Dosa itu membuat rumah tangga berantakan. Dosa itu membawa Bapak Ibu dan saya masuk dalam kebinasaan. Bapak Reaji, Bapak Ibu selalu mengingatkan kami hamba-hamba Tuhannya. Saya selalu kalau kita mengenang Gembala Sidang Mendiang, itu adalah pribadi yang selalu tegas. Ya, pendeta harus hidup kudus, yang melayani harus hidup kudus. Mimbar Tiberias ini harus mimbar yang kudus. Bahkan berapa kali saya memberikan kesaksian dalam pemberkatan nikah saya sama istri saya. Pak Reaji ingatkan, you jadi pendeta jangan buka celah. Ya kan, hidup kudus aja, lurus-lurus aja, setia melayani, gak usah macam-macam. Tuhan pasti berkati you, Tuhan pasti cukupkan you dalam kebutuhan rumah tangga you, katanya begitu. Ya udah, kita jalanin aja Bapak Ibu, ya kan. Makanya sudahlah, ya jangan buka celah. Bapak-bapak yang bisnislah yang benar. Ibu-ibu yang kerjalah yang benar. Anak-anak muda jangan buka celah. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya. Mana status-status rohaninya yang zaman Covid kemarin? Wah, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dibuktikan kan waktu kita doa sungguh-sungguh zaman Covid kan, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat tepat pada waktunya ya. Makanya apa yang pernah dulu kita lakukan setiap berdoa, mari kita lakukan lagi. Amin. Lakukan berdoa dengan tulus, lakukan doa dengan sukacita. Lakukan doa bukan karena beban, tetapi apa? Sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Ya, kita mau ngobrol sama Bapa. Ya, kita mau ngobrol sama Bapa. Dengan berdoa, kita akan selalu dekat dengan Bapa. Orang yang dekat dengan Bapa, dia aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Firman mengingatkan, ya, keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh.
Saya doa pulang dari hari ini, pulang dari gereja ini, masuk dalam pekerjaan kita besok, bekerja usaha di dalam kehidupan kita. Ya, biarlah keinginan roh yang menuntun hidup kita. Amin. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, gak usah takut masa sukar. Apa saja yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Ya, Tuhan tidak pernah tutup mata bagi orang yang jaga hidup kudus. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang hidup kudus. Ya, bahkan Tuhan akan membuat satu jalan yang dimana dunia tidak bisa membuat jalan itu. Ya, kalau Tuhan sudah menutup pintu, tidak ada yang bisa membukanya. Tapi kalau Tuhan sudah membuka pintu bagi orang yang hidup kudus di akhir zaman, tidak ada yang bisa menutupnya. Berkatnya akan mengejar hidup orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Satu pesan khusus Yesus katakan kepada kita ketika dia di Taman Getsemani, yaitu berjaga-jaga dan berdoa. Kenapa kita harus berjaga-jaga dan berdoa? Karena keinginan rohani saja tidak cukup kalau kita tidak mendisiplinkan kedagingan kita. Ayo, jangan malas. Jangan malas berdoa, jangan malas baca Alkitab, jangan malas memuji Tuhan. Karena hal-hal ini itulah yang memberikan kekuatan bagi kita di akhir zaman. Yang kedua, hati-hati jangan buka celah. Ya, dimanapun kita melangkah, pencobaan akan selalu mengikut kita. Tetapi kita tidak akan pernah jatuh dalam pencobaan kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Keinginan daging membawa kehancuran, dosa membawa kita masuk dalam kebinasan. Tapi hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus menuntun Bapak Ibu dan saya masuk dalam keselamatan yang kekal. Dan yang ketiga, sebagaimana Yesus berdoa dan Yesus berserah kepada Bapaknya, mari di akhir zaman ini kekuatan roh kita itu bisa kita dapatkan dari kita berdoa. Nafas hidup orang percaya adalah berdoa. Jangan malas berdoa. Orang yang malas berdoa akan kalah. Lihat dunia. Sampai seorang ekonom juga mengatakan ilmu ekonomi yang kita pelajari di kampus tidak bisa mengatasi persoalan di masa sukar ini. Tapi orang yang berdoa, dia akan melihat kemenangan di masa sukar. Allah yang kudus sedang memperhatikan kita. Perkuat rohani kita. Dia sudah mau datang kedua kali menjemput kita. Kalau kita terus berjuang, menjaga hidup kita kudus, ketika nanti Yesus datang kedua kali, Bapak, Ibu dan saya, kita akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Bagi Tuhan untuk memberkati usaha kita sangat mudah. Bagi Tuhan untuk angkat kita naik dapat jabatan itu sangat mudah. Tetapi yang Tuhan mau, apalah arti jabatan kalau karakter kita tidak baik. Ya, jaga dulu karakter kita jaga benar hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya tepat pada waktunya Tuhan pasti memberkati dan mengangkat kita naik. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau kita sudah diangkat naik Bapak Ibu, jangan kita menjadi sombong. Ya, kalau kita sudah mendapatkan kekayaan, kehormatan dan kehidupan itu, jangan kita menjadi sombong. Ya, jangan kita menganggap remeh ya orang-orang di bawah kita. Jangan kita menganggap remeh office boy di kantor kita. Jangan kita menganggap remeh yang suka bantu kita fotokopi di kantor. Kita menyepelekan dia, kita mencuekkan dia dan sebagainya. Tidak boleh. Kenapa? Karena balik lagi di hadapan Tuhan, mau kaya atau miskin, mau sekolah tinggi atau tidak, semuanya sama di hadapan Tuhan. Orang sombong nggak ada tempat di hatinya Tuhan. Orang sombong tinggal tunggu waktu kejatuhannya. Orang sombong tidak akan pernah diangkat naik sama Tuhan. Ya, walaupun dia pintar, walaupun dia cerdas, walaupun dia punya segalanya, tapi Tuhan akan mempermalukan orang sombong dengan orang-orang yang lemah di hadapan dunia. Tapi kalau Tuhan angkat dia, tidak ada yang bisa menurunkan orang-orang seperti itu. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sebagai manusia, kita sudah diberkati, kita sudah diangkat naik sama Tuhan, dapat fasilitas semuanya, apa yang mau disombongkan? Ya, kita manusia ini bagaikan uap, kata Alkitab. Ya, hari ini kita bisa naik mobil mewah, hari ini kita bisa dapat fasilitas, mobil kita mewah, besok mobil jenazah, nggak ada yang tahu Bapak Ibu. Kesombonganlah yang membuat jatuh seseorang. Tapi kalau orang rendah hati, walaupun dia tidak punya apa-apa, jangan takut. Allah kita adalah Allah yang kaya, Allah yang luar biasa, bisa mencukupkan apa yang kita butuhkan. Bagi Tuhan memberkati kita semudah membalikan tangan.
Tetapi karakter rendah hatilah, itulah yang membuka pintu berkat bagi Bapak, Ibu, dan saya. Kasih kemuliaan yang luar biasa untuk Tuhan Yesus. Amin ya. Setia dalam perkara yang kecil. Karena kita nggak tahu kapan perkara besar itu Tuhan kasih. Tapi tepat pada waktunya Tuhan tidak pernah lupa mengangkat kita naik dan memberikan perkara-perkara yang besar. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kalau kita diangkat naik sama Tuhan, dipercaya sebagai punya tanggung jawab di kantor, ya jaga baik tanggung jawab itu. Apalagi yang megang-megang anggaran. Jangan coba-coba ngutak-ngutik anggaran untuk ambil uang masuk ke kantong kita. Bapak Reaji selalu mengatakan kita tolak Yudas. Di kantor kita tolak Yudas. Di gereja kita tolak Yudas. Kenapa? Gembala sidang tidak pernah henti-hentinya berdoa waktu mendiang masih hidup. Kenapa? Karena mendiang mengajarkan kepada Bapak, Ibu, dan saya untuk hidup takut akan Tuhan. Pak, untungnya kita punya dunia, kita punya mobil mewah, kita punya rumah mewah, ya kan, kita punya investasi banyak. Tetapi dengan cara yang tidak benar yang kita dapatkan. Balik lagi minggu kemarin, hati nurani kita tidak bisa dibohongin. Pasti akan menjerit. Mobil yang lo beli uangnya bukan uang yang benar. Cukupkan dengan apa yang ada dan hiduplah takut akan Tuhan. Ya, kalau orang hidup takut akan Tuhan, dia tidak pernah takut tentang masa depan. Orang yang hidup takut akan Tuhan tidak akan pernah meminta-minta roti. Anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Orang yang hidup benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Justru di masa sukar, pintu-pintu mujizat Tuhan buka untuk orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, di akhir zaman banyak mengatakan Indonesia gelap. Tapi bagi kita Indonesia tidak gelap. Bagi kita Indonesia akan mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa kalau kita anak-anak Tuhan setia hidup benar. Ya, anak-anak muda mungkin banyak yang mau keluar negeri. Ya, minggu kemarin saya di Gading Nias ada mendoakan anak muda. Pak, saya mau ke Australia, Pak. Saya mau cari pekerjaan. Ya udah. Setiap orang punya putusan masing-masing. Tapi saya katakan, selama hidup benar, kau nggak usah keluar negeri. Hari ini juga Indonesia, Tuhan bisa buka pintu berkat, mujizat bagi orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Amin. Hidup Bapak, Ibu, dan saya bagaikan bejana yang harus siap dibentuk. Dan kalau dibentuk Tuhan itu nggak enak, Bapak Ibu. Sakit. Merubah karakter yang tidak baik menjadi baik memang tidak mudah. Semua ada proses. Tapi yang penting buka hati dan mau taat dan setia. Nurut sama Tuhan tuh nurut, jangan membangkang. Ya, sama Tuhan tuh nurut, jangan protes. Sama Tuhan tuh iya aja. Seperti Abraham disuruh keluar dari Ur Kasdim, Abraham gak banyak tanya Tuhan mau kemana, dia nurut. Kenapa? Karena siapa yang menuntun kita? Tuhan, bukan manusia. Kalau manusia mungkin kita bisa protes, kalau manusia mungkin kita bisa berargumentasi. Tetapi kalau Tuhan sudah menuntut dan membentuk kita, nggak usah banyak tanya, nurut saja. Karena apa yang Tuhan perbuat untuk kita bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Kalau kita sedang dibentuk bagaikan bejana, bersukacitalah. Karena karakter-karakter yang baik akan keluar dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Karakter yang disukai Tuhan yang pertama adalah kerendahan hati. Bintang fajar Lucifer, dia ditendang dari sorga. Kenapa? Karena dia sombong, ingin menyamai Allah. Dan dia tidak mendapatkan tempat di sorga, ditendang sama Tuhan. Orang yang sombong tidak mendapatkan tempat di hatinya Tuhan. Karena kesombongan itu adalah awal kejatuhan. Tetapi kerendahan hati ganjarannya apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tinggal tunggu waktunya Tuhan, kau akan diangkat naik. Tetap setialah di dalam kerendahan hati itu. Yang kedua, setia dalam perkara yang kecil. Dipercayakan yang kecil, lakukan yang terbaik. Jangan bersungut-sungut, kenapa Tuhan saya kok memulai dalam hal yang kecil? Karena Tuhan mencintai proses. Tuhan tidak mengizinkan ada hal yang instan dalam hidup kita. Proses mendatangkan kebaikan, proses mendatangkan kedewasaan dalam hidup kita, proses membuat iman yang tangguh sebagai kita orang Kristen. Setialah dalam perkara yang kecil. Dan tepat pada waktunya Tuhan angkat naik kita mendapatkan perkara yang besar. Yang ketiga, hiduplah takut akan Tuhan.
Jauhi dosa. Dosa menghancurkan karirmu, Pak. Dosa menghancurkan keluargamu, Pak. Dosa menghancurkan masa depan anak-anakmu. Tidak ada masa depan kalau orang hidupnya dalam dosa. Tapi ada masa depan ketika manusia, orang percaya, hidupnya takut akan Tuhan. Jangan dianggap remeh. Dosa kecil, orang orang nggak tahu, tapi mata Tuhan melihat. Setia, ya, menjadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Jagalah kekudusan. Ya, jaga rumah tangga, jaga pekerjaan, jaga usaha kita, jaga bisnis kita, jaga apa yang Tuhan percayakan. Dengan apa? Dengan hidup takut akan Tuhan. Ketika orang menyepelekan kita, tidak masalah. Karena orang fasik tinggal tunggu waktunya akan dihancurkan oleh Tuhan. Tapi orang-orang yang takut akan Tuhan akan melihat masa depannya diberkati Tuhan. Yesus tidak ternilai dengan berlian. Yesus tidak bisa disandingkan dengan berlian. Yesus tidak bisa disandingkan dengan mobil mewah. Yesus tidak bisa disandingkan dengan apa? Dengan sesuatu yang paling berharga di dalam dunia ini. Tidak bisa. Kenapa? Karena Yesus itu dia adalah Allah yang menjadi manusia. Ya, ngapain Allah menjadi manusia capek-capek dia datang ke dunia? Ngapain dia menjadi manusia? Dia panas kepanasan, hujan kehujanan, lapar kelaparan, haus juga kehausan. Ngapain dia menjadi anak manusia? Ngapain dia jadi anaknya Yusuf dan Maria? Ngapain dia mati di atas kayu salib? Kalau bukan begitu besar kasih Allah terhadap Bapak, Ibu, dan saya. Ya, dunia tidak bisa memberikan keselamatan. Dunia tidak bisa memberikan suatu janji bahwa Bapak, Ibu, dan saya akan mendapatkan rumah di sorga. Ya, dunia tidak bisa memberikan janji tentang pengampunan dosa. Apa yang dunia bisa berikan tentang keselamatan? Tidak ada. Ya kan, di dalam dunia ini berbicara keselamatan hanya mudah-mudahan, Pak, yang penting berbuat baik. Ya kan, di dalam Kristus tidak ada mudah-mudahan. Di dalam Kristus pasti, ya kan, karena begitu besar kasih Allah terhadap dunia ini, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak akan binasa. Clear keselamatan yang Tuhan janjikan. Karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan akhirnya menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tahu Bapak Ibu arti berbagai-bagai duka? Ya, ada beberapa tafsiran mengatakan akhirnya dia berduka di alam roh. Tidak mendapatkan kekekalan sorga, tetapi mengalami kebinasaan yang kekal. Karena apa? Selama hidupnya imannya menyimpang dari firman Tuhan. Tapi kalau kita mengejar Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya akan lihat hidupmu akan tercukupi. Setiap berkat Tuhan akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Setialah sama Tuhan. Ya kan, kerja yang benarlah di kantor, bisnis yang benarlah di dalam usahanya. Ya kan, ada kata-kata alright labora, berdoalah sambil bekerja. Doakanlah apa yang kau kerjakan dan kerjakanlah apa yang kau doakan. Selama Bapak, Ibu, dan saya berdoa dan bekerja, ya, saya percaya Bapak, Ibu, kita nggak usah jual iman kita. Ada bagaimana caranya Tuhan ngangkat naik, itu adalah caranya Tuhan. Bagian kita adalah apa? Kerja baik, hidup takut akan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan angkat kita naik jadi kepala, bukan jadi ekor. Ada haleluya, Tiberias, amin ya. Ketika kau diberkati, kau bisa menjadi saluran berkat. Kau nolong orang lah, kau memberkati lah secara mungkin finansial, atau mungkin apa, makanan, baju, dan sebagainya. Caranya Tuhan beda-beda, cara kita menjadi berkat beda-beda. Tetapi disitulah Bapak, Ibu, dan saya bisa di hadapan Tuhan kita sukses. Kenapa? Karena menjadi pelaku firman. Ya, perjanjian lama mengatakan apa? Kalau engkau baik-baik merenungkan firman Tuhan Allahmu siang dan malam, merenungkan, memperkatakan, dan melakukannya dengan setia, hidupmu akan berhasil dan beruntung. Lihat, sebelum berhasil dan beruntung, yang Tuhan mau apa? Pikiran, mulut, hati kita ada firman, dan kita menjadi pelaku firman. Ya, berjuang ya, menjadi pelaku firman, walaupun itu tidak mudah. Ayo jemaat Tiberias, ada kalanya ya kita pernah jatuh, ya kita punya masa lalu yang tidak baik, ya. Tetapi puji Tuhan hari ini Tuhan masih memberikan kita hidup. Ya, jangan sampai langkah pertobatan kita hanya sampai penyesalan. Ya, tetapi yang harus kita lakukan adalah apa? Penyesalan saja tidak cukup, kita harus bertobat dan kembali kepada Tuhan. Pertobatan itu waktu kita masih hidup, ya. Jadi ketika masih ada kesempatan, masih ada nafas kehidupan, jantung kita masih berdetak,
pakailah kesempatan itu untuk bertobat dan hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya. Itu dia. Sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ada satu kejadian, Yudas menjual Yesus. Dan Yudas hanya mendapatkan 30 keping perak. Dan Yesus itu tidak ternilai dengan apapun. Jadi mulai hari ini diingatkan Bapak Ibu, jangan pernah tinggalkan Yesus. Karena Allah menjadi manusia namanya Yesus. Dialah yang menjamin keselamatan, menjamin hidup Bapak Ibu dan saya di sorga. Dan yang ketiga, memberikan pengampunan dosa bagi kita semua. Pelajaran penting dari Yudas yang pertama, Yudas mengutamakan uang daripada Yesus. Tuhan tidak melarang kita punya uang, tetapi jangan sampai Bapak Ibu dan saya menjadi budak uang. Ya, kita nggak bisa berdiri dan kita memilih ada dua Tuhan. Ya, jadikan Yesus yang utama dalam hidup kita, maka segala sesuatunya pasti akan ditambahkan. Yang kedua, Bapak Ibu, jangan cinta dunia. Ya, dunia itu menawarkan sesuatu yang instan, tetapi disitulah jebakan-jebakan yang membawa Bapak Ibu dan saya masuk dalam kebinasaan. Hati-hati. Setiap hari minta hikmat sama Tuhan, minta kepekaan dari Roh Kudus. Supaya apa? Kita bisa membedakan mana yang dari dunia dan mana yang dari Tuhan. Dan yang ketiga, jangan kita hanya sampai menyesal. Ya, Yudas menyesal, tapi dia tidak bertobat. Petrus menyesal, tapi dia sungguh-sungguh bertobat. Bagi kita yang pernah hidup dijatuh di dalam dosa, mari kita menyesal dan datang sama Tuhan dan berkomitmenlah hidup dalam pertobatan. Ya, saya percaya di akhir zaman ini orang yang selalu mengutamakan Tuhan, dia akan mendapat jaminan di masa depan kita.